Ni ada pula bertanya, Pak, saya di kebun, kata dia, manjat durian, manjat lama manggis, manjat apa gitu, langsat, sampailah jam 2 Zuhur dekat asar, boleh tak? Boleh, tak apa-apa, yang penting masih waktu Zuhur. Nah, cuman waktu azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, artinya apa? Artinya apa? Allah Maha. Nah, waktu itu kau masih manjat jam 2, setengah 3, Zuhur belum, berarti itu buah-buah lebih besar daripada Allah. Yalah, buah-buahan berarti lebih besar dari Allah. Itu ada orang kampung nanya, apa lagi orang kota? Orang kota ni masih sibuk kerja, azan dikumandang dah lewat, Allah bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia bilang tak lagi ni, tanggung ni, selesaikan ni. Waktu itu Allah bilang sama kita, pekerjaan kau lebih besar daripada aku, kata Allah. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإبطاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jamaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Al-Minahus Saniyah. Yang masuk nasihat berikutnya, wahdhar aidan minal haya'it tabi'i. Hati-hati juga dibilang daripada sifat malu bawaan, tabiat maksudnya bawaan ya. Jadi bukan malu kerana agama, apalagi dia bukan malu kerana Allah. Ini kerana tabiat saja. Kenapa malu tabiat ini wajib dihindari? Ini boleh halus kajiannya ya. Orang menganggap malu tu dah bagus. Tak, malu ada dua macam. Ada malu yang dianjurkan dalam syariat, ya. Apalagi malu kerana Allah SWT itu lebih tinggi, itu memang dianjurkan. Ini enggak, dia malu ni tabiat, bawaan, gengsi-gengsi. Itulah dia. Ya. Jadi malu banyak macam. Nah, kenapa ini wajib dihindari? Fa innahu ma'dudun min jumlatil kibri indal qaum. Nah, dia bilang ini termasuk daripada bagian kesombongan. Sombong tu gengsi-gengsi tu mah. Malu kenapa gengsi? Tak level aku melakukannya. Ini gengsi-gengsi macam ini mohon maaf termasuk kibir. Ya. Sifat sombong. Ya, menurut para sufi. Ini telah diisyaratkan seorang sufi besar di Mesir ni ya, namanya Umar ya, Ibn al-Farid ya. Beliau menyatakan rahimahullah taala, dia ni orang-orang sufi ni kan suka bersair. Sair-sair itu dia punya maknanya dalam. Apa kata beliau? Tamassak bi adhyalil hawa. Bi adhyalil hawa. Tamassak bi adhyalil hawa. Berpegang teguhlah ya dengan cintamu. Maksudnya kepada Tuhan lah. Jadi kalau nak malu kepada Tuhan macam itu. Makanya hubungkan rasa senang dengan Tuhan dulu, betul kan? Wakhla'il haya. Nah, lepaskanlah sifat malu tabiat tadi ni.
Malu gengsi-gengsi ni kau dapat buang. Dia bilang begitu. Wa khalli sabilan nasikina wa in jallu. Maka biarkanlah orang-orang ahli ibadah itu beribadah sekalipun tinggi kedudukannya. Masing-masing dia beribadah terserah, tapi ingat, betulkan hatimu kepada Allah, tinggalkan sifat malu tabiat. Sifat malu gengsi-gengsian ni. Sekarang ambil contoh. Jamaah mungkin bagaimana contohnya ni? Dia beri contoh ni. Ya. Wa huwa ayil haya'ut tabi'i, dia termasuk daripada sifat malu tabiat ini, ayastahya sakhsu ayyadhkura Allah Ta'ala biraf'is sauti bihadratin nas. Ya, ini contohnya ni, seseorang yang malu berzikir kepada Allah dengan mengangkat suara di hadapan orang. Berzikir mengangkat suara di halayak ramai tak mau dia. Kenapa? Gengsi. Tak level. Ni hati-hatilah jamaah ni. Kalau kita berzikir ni, apalagi para pemula, begitu ditalkin zikir, keluarkan suara. Kerana keluar suara itu membantu hati. Kecuali kalau hati sudah hidup. Kalau hati sudah hidup, tidak masalah. Sebut pelan pun dalam hati sudah merasakan nikmat bersama Allah. Tapi kalau hati masih galau, masih banyak urusan di luar ni mengganggu pikiran dan hati, maka zikirnya dikeluarkan suara. Itu dan metodenya begitu. Ulama bilang begitu metodenya. Salawat juga begitu. Beda. Salawat kalau dikeluarkan suara akan lebih menyentuh hati daripada bersalawat berbisik. Kenapa? Karena kita ini tahap pemula. Baca Al-Quran juga begitu. Mengeluarkan suara lebih menyentuh hati daripada bacanya pelan. Kecuali kalau hati sudah hidup. Maksud hidup apa ni? Sudah hidup dengan Tuhan, menyebut Tuhan enak. Silakan baca Quran berbisik. Tapi kalau enggak, kan pernah saya sampaikan dulu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bacanya keras, Abu Bakar bacanya pelan. Makanya ditanya dengan Nabi, Abu Bakar, kenapa kau pelan? Pelan pun didengar Allah. Betul itu? Betul. Karena hati Abu Bakar sudah hidup bersama Allah. Umar ditanya, kenapa kau keras? Dia bilang apa? Aku menghilangkan ngantuk ya Rasulullah. Karena hati Umar tak sama dengan Abu Bakar. Yang kedua, aku mengusir syaitan, kata dia. Jadi ini ilmu, ini ulama yang beritahu. Ya, orang-orang yang rasikhin bil ilm, dia sudah resap ilmunya, sudah paham betul. Kita ni tak paham, gengsi-gengsian. Nak berzikir luar suara malu. Ya. Berselawat mengeluarkan suara malu, tak mau, diam je ada. Hikmah tak dapat. Keduanya, kita maaf masih ada kesombongan di hati kita itu. Ya, masih ada kesombongan. Wa aktsara min bitarki dzalik bi hadratin nas ashabul anfus. Kebanyakan yang meninggalkan demikian itu, tak mau berzikir di hadapan orang dan sebagainya, itu termasuk orang-orang yang punya hawa nafsu, ambisi. Seperti apa? Kal qudah. Qudah ini para hakim. Ya, pernah tengok hakim duduk majlis taklim? Ada, tapi tertentu. Dulu ni hakim-hakim agama, ya. Al-Qudah tu dia menentukan hukum agama. Kadang-kadang orang ini levelannya dia bilang tak bisa duduk orang kebanyakan. Majlis taklim pun tak mau dia. Ini sombong mah. Sombong. Kalaupun dia masuk mau duduk di depan, belakang tak mau. Makanya ada sebuah kitab itu, majlis taklim ini, si murid duduklah di samping guru ni. Kemudian ada orang datang, itu tadi dengan pakaian kebesaran, nampaknya orang terhormat. Kita ni kok disilakan orang duduk di depan, alhamdulillah. Kau udah penuh? Udah ada apa-apa, mana tempat kosong lah. Ya.
Nah, jadi datanglah dia ni. Begitu datang penuh tempat ni. Sesak tempat. Dia pun menunggu-nunggu. Mungkin ada yang mempersilakan dia duduk di tempat. Namanya lagi kajian. Mana orang lihat orang yang masuk? Kan lagi kajian. Akhirnya lihat kanan lihat kini, tak dipersilakan masuk, keluar dia kembali lagi. Kembali lagi dia. Nah, dalam kajian beberapa waktu berikutnya datang lagi orang. Nah, dia masuk, lihat tak ada tempat. Di luar tu dibersihkannya, di teras tu, duduk di depan pintu tu. Nah, dibersihkannya, tempat sandal tu digeser. Nah, dibersihkannya, dia pun duduk. Nah, selesai pengajian, si guru bilang semua dia, kau mandang tak dua orang tadi masuk? Mandang guru. Itu kata guru bilang, yang kedua tu lebih baik. Kerana tak ada sombong di hati dia. Dia minta dia hormati, mau duduknya di depan dan sebagainya. Kau ada tempat tak masalah. Kau penuh gimana? Ya kan? Namanya lagi kajian. Tapi kita tetap, kau ada orang terhormat, kita dahulukan. Tapi kita yang mengalami, kok seandainya tempat penuh, tak dipersilakan duduk depan, tak masalah. Balik pintu pun boleh. Ya kan? Tak masalah. Di situ kita diuji hati kita itu. Ya, di mana kita merasa tak kita ni. Kita juga berzikir bersalawat, malu mengeluarkan suara diam ya dia. Ya. Itu tandanya maaf. Ya, ini termasuk kesombongan. Kemudian wasyuyukh dan juga syekh-syekh tarikat. Syekh-syekh tarikat ni dua macam, ada yang sudah jadi, ada yang belum jadi. Yang sudah jadi ni hilang sombong dah, tapi yang belum jadi ni bahaya ni. Ya, dia diangkat oleh mursyidnya sebagai khalifah, itu belum jadi, masih banyak atau mau dibetulkan, maka dia sebagai khalifah ini cikal bakal, tapi perlu gemblengan masing, perlu gemblengan. Nah, ini kadang-kadang mohon maaf kak, dia mau di tempat yang dihormati, ya, mau tempat dihormati dan sebagainya. Apalagi sekarang ini, aduh, ngomong tinggi di YouTube tu, ngomong tinggi-tinggi semua bang. Kalau ada masalah kenal Allah, takut saya dengar. Gila udah. Kalau ada masalah mengenal Allah, waduh, sebenarnya tak boleh diungkapkan yang tinggi-tinggi itu, orang tak faham. Kadang yang ngomong kita tak faham, dia nak nunjukkan depan orang bahwa dia hebat. Nah, makanya dalam ilmu tarikat itu ada hal-hal yang boleh disampaikan, ada hal-hal yang tak boleh sampaikan, bahkan mengundang fitnah. Nah, makanya waktu Abah Ali itu, dia pernah terlontar mulutnya ucapan yang tak baik itu, istilahnya ya syatah itu apa yang dirasakannya dikeluarkannya, tapi bisa membingungkan orang mendengarnya. Kena tegur. Apa yang ditegur sama Abah Anum? Ban dalam jangan taruh di luar. Itu ya, bahasanya sederhana tapi memukul. Hati-hati, ban dalam jangan taruh di luar. Begitu kan? Faham tak ni? Cuba ban dalam taruh di luar macam mana? Hancur lah dia buat jalan, koyak dia. Nah, ban luar, ban dalam, simpan baik-baik dia. Jangan disampaikan kecuali kepada ahli yang betul-betul resap, baru boleh sampaikan. Nah, itu syuyukh, syekh-syekh itu. Jadi ada yang sudah jadi, ada yang belum. Nah, fa idza kallafa ahadukum ayadhkurullah taala bi hadratin nas. Nah, apabila disuruh kepada mereka untuk berzikir kepada Allah di hadapan manusia, nah, hasala indahul khajal, maka malu dia. Ini tak level ni kata dia. Kenapa? Ka'annahu irtakabal ma'siyah, seolah-olah dia melakukan maksiat. Berzikir gengsi ni luar biasa, seolah-olah sesuatu yang salah. Dasarnya mana? Nah, ini ayat Al-Quran ni cuba renungkan, surah Al-Baqarah. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullah kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Nah, apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji, manasik haji, maka berzikirlah kepada Allah. Nah, apa gitu? Kadzikrikum aba'akum, sebagaimana kau dulu menyebut bapak-bapakmu.
Mohon maaf lah ni, orang Arab dulu memang ada kebanggaan masalah keturunan, nyebut bapaknya, pergi tokoh masyarakat, pemuka masyarakat, itu lantang disebutnya dulu zaman jahiliyah. Maka dia satu bangganya luar biasa, kesukuannya. Nah, Allah bilang, dulu kau menyebut bapakmu lantang, ganti dengan zikir. Au asyadda zikra, bahkan lebih mantap lagi zikirnya, kata Allah. Suruh begitu sama Allah. Jadi mohon maaf, kita ni ngomong lantang, urusan lain. Apalagi kau dah berdebat, lantang tu. Apalagi kau dah marah, lantang suaranya. Suruh nyebut Allah, malu dia. Suruh zikir, malu. Ini namanya penyakit, termasuk sombong. Ya, bahkan itu semuanya bisa mengeluarkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, fa mithlu haula, maka orang seperti ini, mereka ini, yajibu alaihim dzikra bi raf'is sauti, maka wajib baginya zikir mengangkat suara. Dibilang wajib, bukan lagi sunnah ada. Wajib dia berzikir mengangkat suara, hatta yakhruju anil kibri, sehingga keluar penyakit sombong dia. Keluar penyakit sombong dia. Jadi kita ni mohon maaf, ngomong lantang tak masalah, boleh, tapi nyebut Allah kau dapat lebih lantang lagi. Kerana menyebut Allah tu obat hati, nyebut manusia penyakit hati. Kecuali menyebut orang-orang yang saleh, apalagi menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kok cerita dunia tahan 2 jam. Kenapa? Pergi warung kopi tu. Luar biasa. Ya, 2 jam tahan, tapi ajak cerita tentang Allah, lemah dia. Ya, lemah dia. Ini makanya tanya diri kita ni masing-masing, gimana hubungan hati kita dengan Allah. Nah, kitab ini mengajarkan termasuk hilangkan kesombongan, sebut Allah banyak-banyak. Maka hilang sombong kita. Dan mudah-mudahan jamaah semua hilang kesombongannya. Dengan la ilaha illallah. Kuat tak apa-apa. Menyebut Allah obat hati. Ya, menyebut Tuhan obat hati itu. Ya. Wa kana Sayyidi Syekh Muhammad rahimallahu taala. Ya, Syekh Muhammad apa tak tahu ni, Sunan Muhammad disebutnya. Semoga Allah merahmatinya. Ya'muru ashabuhu yarfa'i sauti bidzikri fil aswaq wal syawari'. Nah, dia bilang apa kepada murid-muridnya? Ayo angkat suara berzikir di pasar, di jalan. Kau dapat gitu. Dia bilang kau dapat di pasar, di jalan, kalau masih ada penyakit hati. Tapi kalau penyakit hati dah hilang, zikir pelan-pelan, tak apa-apa. Untuk hilangkan daripada sombong, keluarkan suara itu. Jadi keluar suara ni obat sebenarnya. Ya. Imam Ghazali beri contoh, orang azan suara melengking dengan suara rendah, orang azan sendiri dengan azan ramai-ramai. Kau suara melengking ramai-ramai azan lebih menembus tirai hati, kata Imam Ghazali. Sampai gitu, Pak. Makanya kau azan dikumandangkan, kau suaranya bagus, makhrajnya betul, maaf, bisa menambah iman tu azan. Makanya disunahkan kau azan dikumandangkan, kita dengar dan jawab sebagaimana ucapan muadzin. Selesai azan, baca doa. Kata Nabi, siapa mengucapkan macam ini wajib dapat syafaat aku di hari kiamat nanti. Nah, Syekh Muhammad ini mengatakan kepada murid-muridnya lagi, tambah lagi, Udzkurullah ta'ala fi hadhil amakin, sebutlah Allah subhanahu wa ta'ala pada tiap tempat. Banyak tempat lah tu berarti. Ya, kau dapat banyak tempat menyebut Allah subhanahu wa ta'ala, hatta tashhada lakum yaumal qiyamah, sehingga tempat itu jadi saksi engkau di hari kiamat. Ya, umpama yang tak di masjid dah jelas kita banyak berzikir. Di luar pun kita kau dapat berzikir kepada Allah. Ya, duduk di motor, lagi jalan, lagi duduk, ngambil durian. Daripada diam, kawan manjat, duduk di bawah. La ilaha illallah, subhanallah. Boleh zikir, tak apa-apa. Ya kan? Nah, ni ada pula bertanya, Pak, saya di kebun, kata dia, manjat durian.
manjat lama manggis, manjat apa gitu, langsat. Sampailah jam 2 Zuhur dekat asar, boleh tak? Boleh, tak apa-apa, yang penting masih waktu Zuhur. Nah, cuman waktu azan dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, artinya apa? Artinya apa? Allah Maha. Nah, waktu itu kau masih manjat jam 2, setengah 3, Zuhur belum, berarti itu buah-buah lebih besar daripada Allah. Yalah, buah-buahan berarti lebih besar dari Allah. Itu ada orang kampung nanya, apa ke orang kota? Orang kota ni masih sibuk kerja, azan dikumandang dah lewat, Allah bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia bilang hantar lagi ni, tanggung ni, selesaikan ni. Waktu itu Allah bilang sama kita, pekerjaan kau lebih besar daripada aku, kata Allah. Nah, gitu. Nah, gitu kan menyebut nama Allah tu, berarti Allah lebih besar daripada kau menyebut orang lain. Karena menyebut Allah obat hati. Jadi banyak-banyak berzikir pada setiap tempat, nanti tempat itu jadi saksi engkau di hari kiamat. Wa tahruqu namusa tab'in nafsi, maka tembuskanlah, teroboslah daripada rahasia-rahasia watak hawa nafsumu, fa innakum fi hijab, kerana sesungguhnya dia hijab penghalang engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah buka mata hati kita ya, dengan banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Saya kira itu cukup jamaah sekalian. Ini pembahasan ni halus Pak, kayak tak pernah kita fikirkan, ya kan? Gengsi ini hayat tabi'in, ini gengsi itu. Tak layak aku melakukannya. Gitulah dia. Ya, tak layak aku melakukan, padahal harus, kerana dia mengubat kesombongan. Ya. Sama dengan salat. Ada orang bertanya, kenapa orang salat itu pindah-pindah? Kan gitu, pindah-pindah. Nanti salat fardu di sini, ya, berjamaah. Setelah salat fardu pindah tempat. Nanti ada sunnah lagi, geser lagi sedikit. Orang bertanya gitu, kenapa? Itu dilihat oleh Umayyah, ya, melihat perbuatan Nabi Muhammad SAW. Nabi itu salat berpindah-pindah. Nah, hikmahnya apa? Surah Zalzalah itu, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada waktu itu nanti hari kiamat, semua tempat ini menceritakan apa yang telah kita buat di atas bumi ini. Jadi bumi-bumi ini sebagai saksi. Makanya sunnah, salat sunnah itu pindah-pindah. Salat fardu di sini, sunnahnya pindah sini. Waktu kita datang tahiyatul masjid, kemudian qabliyah kita geser, kemudian fardu berjamaah tentu bergerak lagi, nanti ba'diyahnya geser lagi. Nah, tapi kalau sudah berada di tempat yang depan, jangan mundur ke belakang. Ini mohon maaf, geser kanan, geser kiri masih boleh, sudah dapat tempat di depan, jangan mundur lagi ke belakang. Ini salah sunnah ni, habis itu suruh lagi mundur pula ke belakang, nanti orang ngisi di depan, kerana mengambil sab di depan tu ada keutamaannya. Nah, ya. Jika itu. Jadi sama, kita berzikir juga begitu. Bahkan kita bersalawat dengan Nabi Muhammad di mana pun tempat, jadi saksi bahawa tempat itu pernah kita bersalawat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, rumah juga begitu. Rumah itu jadi saksi apa kita buat di rumah. Maka Nabi bilang jangan jadikan rumah seperti kuburan. Maksudnya kuburan itu kan sepi, tak ada kegiatan. Bukan masalah angkernya, tak ada angker kuburan tu. Kuburan tidak ada hantu. Yang hantu itu manusia sekarang. Ya. Nah, jadi Nabi bilang jangan jadikan rumah seperti kuburan, tidak ada diisi ibadah. Itu maksudnya. Ya, maka beruntung rumah tu, salat sunnah di rumah, zikir di rumah tu, apalagi baca Quran di rumah, berkahlah rumah tu. Ya, rumah tu berkah insya-Allah. Nah, jadi hikmahnya itu tadi. Di dalam tidak satu keturunan, tapi ada beberapa orang. Biasanya kalau salat maghrib, salat subuh kita, kalau kebetulan itu imam, la ilaha illallah.
masa zuhur nampak ni kan giliran imam ni imam yang lain imam yang lain dia kan senyap-senyap itu jadi kita ni ada buat kelompok lah. Lalu pada saat yang senyap-senyap yang kita ni kan mengamalkan setiap salat kita bawa salat minimal 165. Nah kita ni kita sudah menguatkan tu rasa kemana. Pertanyaan dia gimana tu? Assalamualaikum. Keadaan orang lagi ibadah. Saya pun kau berada di masjid yang bukan komunitas ikhwan pengamal zikir, apalagi zikirnya senyap-senyap. Ya, senyap-senyap masing-masing. Nah, kita zikir juga, tapi suara kita pun senyap. Kan ingin mengimbangi, jangan sampai kita berzikir orang lain pun masih dalam keadaan ibadah. Saya zikir juga tapi senyap-senyap. Nah, ni zikir saya ni. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kedengaran tak tu? Pakai mic. Saya cabut ni ya. Saya cabut. Dengar tak? Itulah dia. Jadi kau jaga sendiri ya begitu. Kita sendiri yang dengar, orang lain tak boleh dengar. Kena mempertimbangkan tadi. Tapi kalau komunitas kita angkat suara. Kena mengangkat suara itu membantu hati. Ya. Apapun baca Quran mengangkat suara membantu hati. Bersalawat dengan Nabi itu angkat suara membantu hati. Nanti kalau hati sudah hidup, rendahkan suara pun nikmat. Itu masalahnya, itu cuma triknya tu. Nah, kita harus ngaku hati kita ni seperti Abu Bakar ke seperti Umar. Oh begini Pak Ustaz, hati saya sekarang ni seperti Pak Umar. Kok masih Pak Umar sudah, angkatlah suara. Umar pun pada waktu itu dia masih galau, Abu Bakar sudah bersama Allah, tapi ini kan proses. Nah, tapi akhirnya Umar pun Masya Allah, dia punya hatinya seperti Abu Bakar. Itu Nabi mengatakan, kalau ada Nabi setelah aku, Umar. Dia bilang gitu kan, berarti udah jadi dah tu. Makanya kita ni ada prosesnya. Nah, mubtadi, para pemula, itu metodenya, suara keluarkan. Mutawasid diangkat boleh, rendah pun boleh, dua-duanya boleh terasa nyaman. Muntahi, akhir sudah, sampai sudah kepada Allah, cukup penyaksian saja, suara tak keluar lagi. Itu namanya derajat zikir. Yang nyala-nyalakan zikir bersuara ni kan dia tak faham. Ya, dia sila ganggu orang. Tengok dulu yang ganggu orang ke kau. Kalau kau masuk terganggu, tak masalah. Jangan nuduh orang ganggu. Belum tentu orang yang terganggu. Nah, ya, jamaah, saya pemanya. Lagi salat, buka lagu dangdut. Gimana? Terganggu tak? Nah, sekarang lagi salat, dengar orang berzikir. Bagi saya tak ganggu, malah membantu malah. Orang berzikir, la ilaha illallah. Gitu salat ni, Allah. Malah bantu. Kok saya lah, tak tahu orang lain. Tapi kalau lagu dangdut, lagu yang lain, pasti ganggu. Kenapa? Tak ada hubungan dengan Allah. Tapi kok zikir ada hubungannya. Makanya azan, kalau ada orang risih dengan azan, hati-hati, tanya hati dia dulu. Hatinya sedang berpenyakit. Kalau azan dikumandangkan terganggu, aduh kacau lagi. Ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad